Dewi Harnum, adik kandung Senopati Ajisaka yang menjadi penguasa tertinggi di kerajaan Niskala, berkunjung ke kerajaan Sanggam untuk menjumpai Raden Samba. Maksud dari kunjungan tersebut tidak jelas. Apakah hanya sekedar mengunjungi teman, ataukah terpikat oleh Raden Samba? Sementara itu, Mantili yang telah mendapat saran serta nasihat dari Brahma bermaksud pula pergi ke kerajaan Sanggam untuk memulihkan hubungan mereka yang sempat renggang. Daulat tuanku Kakang Brahma. Adikku Mantili. Kemarilah. Daulat Kakang. Kau tunggu sebentar. Aku akan menulis surat untuk sahabatku Baginda Raja Sanggam. Daulat Kakang. Mantili. Hei, Patih Gotawa. Kau sudah berpakaian tempur. Apakah kau akan melakukan perjalanan jauh? Saya mau ke kerajaan Sanggam. Oh iya? Iya, setelah saya pikir masak-masak, saya memang yang salah. Selama ini tidak memperhatikan perjuangan Samba di dalam meraih cita-citanya. Saya terlalu memikirkan cita-cita saya sendiri, tanpa peduli dan mau mengerti kepadanya. Syukurlah. Semoga kau dan Raden Samba mendapatkan kebahagiaan. Terima kasih, Mahapati. Tuanku Brahma sedang kemana? Sedang membuat surat untuk Baginda Raja Sanggam. Oh. Apakah Patih juga akan titip pesan untuk orang Sanggam? Begini ya. Sampaikan salam hangatku untuk Raden Samba. Dan jangan lupa pada hari penentuan untuk berkumpul di Gunung Jembar. Iya, akan saya sampaikan. Baginda Raja Sanggam pasti akan menugaskan Raden Samba yang memimpin pasukan perang ke Gunung Jembar. Tapi kerajaan Sanggam punya panglima perang? Iya, setidak-tidaknya Raden Samba yang ditugaskan mendampingi panglima tersebut. Iya. Sebab Raden Samba yang mengenal seluk-beluk wilayah kerajaan Kuntala sampai ke pelosok-pelosoknya. Ada Patih Gotawa. Daulat tuanku. Sudah lama? Baru saja tuanku. Nah, Mantili, sampaikan suratku ini untuk Baginda Raja Sanggam. Daulat Kakang. Di dalam surat itu aku hanya mengingatkan, jangan lupa hari penentuan di Gunung Jembar. Mantili. Iya, Daulat Kakang. Nah, berangkatlah. Hati-hati di jalan. Daulat Kakang, saya mohon pamit. Iya, aku merestuimu. Patih Gotawa, saya mohon pamit. Berangkatlah Mantili. Dewata bersamamu. Selamat pagi, Pangeran Muda. Harnum, selamat pagi. Wah, meja kerjamu itu acak-acakan. Kertas-kertas dan alat tulis berserakan. Pasti tadi malam kau kerja keras merancang gambar. Iya. Kokok ayam jantan pertama, aku baru tidur. Nah, hari ini kita akan kemana? Tidak kemana-mana. Loh, kenapa? Selain semua tempat-tempat penting sudah aku kunjungi, dan juga aku tidak mau mengganggu kau yang repot. Itu bisa diatur. Tidak Hari ini lebih baik kita berhandai-handai saja di seputar keraton ini. Ya, baiklah, kalau itu keinginanmu. Lagi pula, besok aku sudah harus pulang ke kerajaan Niskala. Oh iya? 5 hari lagi pasukan perang kerajaan Niskala sudah harus berangkat ke Gunung Jembar. Iya. Hari penentuan di Gunung Jembar sudah dekat. Nah, ya. Tidak boleh tidak. Aku harus berada di tengah-tengah pasukan perangku. Iya, benar. Keraton kerajaan Sanggam ini semakin mempesona saja. Ya, keraton ini memang tidak terlalu besar, sehingga tidak susah merawatnya. Nah, itu pendopo mawar. Tempat
tinggal Raden Samba. Pasti dia terkejut melihat aku datang. Kemudian menjadi gembira. Ya, aku tahu Raden Samba mencintaiku. Dan aku pun suka kepadanya. Rindu juga aku kepadanya. Aku mendengar suara orang tertawa. Oh, 2 orang. Satu laki-laki dan satu perempuan yang tertawa di pendopo mawar itu. Iya, yang laki-laki itu Raden Samba. Lalu, yang perempuan itu siapa? Sepertinya aku pernah kenal suara itu. Tapi siapa ya? Akan aku lihat. Tapi tidak baik mengintip. Lebih baik aku ke dapur mencari Emban. Pasti dia tahu siapa perempuan yang bersama Raden Samba itu. Ayam ini alot banget. Sudah digodok sekian lama masih saja keras dagingnya. Ayam apa sih ini? Ayam keturunan jin barangkali. Si Barnawi tukang ayam itu akhir-akhir ini kerjanya teledor. Ngirim sayuran, sayuran sudah layu. Ngirim ayam, ayam tua. Awas. Besok kalau dia kesini, aku gecok kepalanya pakai centong nasi. Sudah. Hari ini tidak usah masak ayam. Masak yang lainnya saja. Coba. Aduh, Gusti Ayu Dewi Mantili. Daulat Gusti Ayu, hamba menghantur sembah. Terima kasih, Emban. Sembahmu aku terima. Kemana saja Gusti Ayu? Lama banget tidak kesini. Sibuk, Emban. Oh, semakin cantik saja Gusti Ayu ini. Siapa yang sedang bercengkrama dengan Raden Samba di teras samping pendopo mawar itu? Oh, itu kan Gusti Ayu Dewi Harnum. Dewi Harnum? Aduh, kenapa sampai melotot begitu Gusti? Dewi Harnum dari kerajaan Niskala? Iya, benar Gusti Ayu. Sudah 6 hari dia berada di sini. Loh, kenapa Gusti Ayu? Tidak, terima kasih Emban. Mau kemana Gusti Ayu? Mau pulang, kembali ke Madangkara. Di sini juga nanti mengganggu mereka. Wah, pasti Gusti Ayu Dewi Mantil itu marah. Atau cemburu kepada Gusti Ayu Dewi Harnum. Raden Samba sih, semua gadis cantik dilayani. Jadinya begitu, ada yang ngambek salah satu. Tempat penting di kerajaan Sanggam ini. Semua itu sangat berkesan di hatiku. Terima kasih atas pujianmu. Ya, sampai bertemu kembali di Gunung Jembar. Selamat jalan, Harnum. Apa itu menancap di batang pohon sawo? Paku besi. Iya, senjata rahasia ini milik Mantili. Aku hafal benar. Paku besi kecil putih berjumbai benang emas. Pasti ada Mantili. Mantili? 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 Daulat Pangeran. Mbak, aku bukan memanggil kau, tapi aku mencari Mantili. Gusti Dewi Mantili sudah pulang ke kerajaan Madangkara. Pangeran muda. Kau ini ngomong apa? Ngomong apa? Orangnya belum kelihatan, masa sudah pulang lagi? Ampun, Pangeran. Hamba berkata sesungguhnya. Kalau kau bohong, lehermu gantinya. Hamba bersedia dihukum mati. Baik, lekas katakan. Kemarin sore, Gusti Dewi Mantili datang. Akan tetapi tidak jadi masuk ke pendopo mawar. Karena beliau melihat pangeran sedang bercengkerama dengan Gusti Dewi Harnum. Benarkah begitu? Iya. Gusti Ayu Dewi Mantili lalu ke dapur menjumpai hamba dan menitip pesan bahwa beliau segera kembali ke kerajaan Madangkara. Dewata yang agung. Mantili. Mbak, lalu bicara apa lagi dia? Hanya itu saja. Mantili, kau salah paham. Sudahlah, kembali kau ke dapur. Daulat Pangeran. Mantili pasti marah, kecewa, cemburu.
sakit hati, dan aku harus menjumpainya. Ya, aku harus segera berangkat ke kerajaan Madangkara untuk menjelaskan duduk persoalannya. Tapi tidak mungkin. Hari ini aku harus mempersiapkan angkatan perang kerajaan Sanggam. Sebab besok pagi sudah harus berangkat ke Gunung Jembar. Lalu bagaimana ini? Meskipun aku mempergunakan ilmu lari cepat, tapi tidak mungkin satu hari sampai di kerajaan Madangkara. Belum bertengkarnya dengan Mantili. Belum lagi perjalanan pulangnya. Lebih baik ditunda saja dulu. Tugas negara lebih utama. Ya, nanti saja di Gunung Jembar aku bisa menjumpai Mantili. Daulat Tuanku Brahma. Kemarilah, Patih Kotawa. Daulat Tuanku. Bagaimana persiapan terakhir angkatan perang kita? Beres, Tuanku. Seluruh kesatuan pasukan perang sudah dalam keadaan siap siaga. Suatu waktu siap untuk diberangkatkan. Bagus. Nah, mari kita lihat sekali lagi peta perjalanan kita menuju ke Gunung Jembar. Daulat Tuanku. Ini Gunung Jembar. Dan ini kerajaan kita, Madangkara. Daulat Tuanku, ini kerajaan Sanggam, ini kerajaan Niskala, ini kerajaan Saptarema, dan ini kerajaan Salingku. Setelah melihat peta ini, jelas sekali nampak bahwa yang paling dekat ke Gunung Jembar adalah kerajaan Niskala. Sedangkan yang paling jauh ialah kerajaan Saptarema. Daulat Tuanku, dari kerajaan Saptarema ke Gunung Jembar akan makan waktu 1 bulan. Itu dalam perjalanan normal. Tapi kalau membawa angkatan perang, bisa lebih dari 1 bulan. Sebab kau tahu sendiri, perlengkapan angkatan perang itu sangat banyak. Puluhan pedati harus dibawa untuk tempat persenjataan dan perbekalan makanan. Belum lagi ratusan ekor kuda. Benar, Tuanku. Sedangkan dari kerajaan Niskala ke Gunung Jembar, dalam 2 minggu sudah bisa sampai. Sedangkan kita, lalu kerajaan Lingkuh dan kerajaan Sanggam, kira-kira 3 minggu akan sampai ke Gunung Jembar. Bila demikian, kita tidak perlu tergesa-gesa agar sampai di Gunung Jembar. Bisa bersamaan waktunya dengan angkatan perang kerajaan lainnya. Ya, betul. Lebih cepat lagi. Ayo Giba, lari. Lebih cepat lagi. Sialan. Brengsek, berhenti tidak pakai aturan. Kenapa kau berhenti mendadak, hah? Dasar binatang. Kau sama saja dengan Raden Samba, pengkhianat cinta. Bosan sama aku, main sama perempuan lain. Udang. Ada apa? Ngelamun terus. Kenapa kau ketakutan? Kalau kau bukan hewan, pecahkan kepalamu. Harimau. Pantas kau ketakutan, Gimbal. Rupanya ada Tuan Belang itu yang punya hutan. Hei, macan jelek. Kebetulan aku sedang ingin mati. Ayo ke sini kau. Raja hutan macam apa kau? Cuma aum-aum melulu. Hiat! 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 Mampus lu. Macan jelek, tampangmu saja yang serem. Badanmu gede, tubuhmu belang-belang, tapi tenagamu tidak ada apa-apanya. Nah, Gimbal, lihat, si Raja Hutan itu sudah kocor. Iya ya, aku tahu kau ingin cepat meneruskan perjalanan. Tapi mau kemana? Kita ke Kuntala. Ya, mari kita ke kerajaan Kuntala. Kerajaan Kuntala lah sumber malapetaka dari semua ini. Kerajaan Kuntala harus menebus sakit hatiku. Benar, Gimbal. Aku sakit hati. Aku kecewa. Aku marah. Aku harus kubakar. Aku rasakan kau dengan tanah.
marah, cemburu bercampur baur menjadi satu di dalam diri Mantili. Dalam keadaan seperti itu, Mantili pergi tanpa arah tujuan. Namun di tengah jalan, pikirannya berubah ketika mengingat pada kerajaan Kuntala yang dianggapnya sebagai sumber malapetaka selama ini. Perasaan dendam timbul di hatinya. Segera dia memacu kudanya menuju ke kerajaan Kuntala untuk menghancur leburkan kerajaan Kuntala. Kita sudah sampai di tapal batas kerajaan Kuntala. Mas Timbal, aku tidak akan ganti pakaian dan tidak akan menyamar. Masa bodoh, ada yang akan mengenalku atau tidak. Aku tidak ambil pusing. Sebab tujuanku bukan untuk sebuah tugas rahasia, melainkan untuk membuat kekacauan. Pusat kota kerajaan kota ini tetap saja seperti dulu. Ramai, sibuk, bising. Ya, baik. Ketika masih diperintah oleh Sri Baginda Maharaja Kuntala atau diperintah oleh Tumenggung Raksa, tetap saja sama. Nah, itu ada rumah makan. Ya, dari kemarin perutku belum kemasukan nasi. Silakan duduk, Nona. Kalau dimarahi baru bilang silakan duduk. Kalau Nona besar datang, kau harus cepat menyambutnya. Lalu mengantarkan ke kursi yang kosong, mengerti? Iya, Nona. Pantas rumah makan ini sepi. Tidak laku. Pelayannya saja bego. Marah ya? Tidak, Nona. Cepat silakan makan. Iya. Istimewa, kau mengerti? Iya, baik, Nah. Hanya ada 5 orang tamu rumah makan. Dan semuanya memandang padaku. Hei, kenapa kalian memandangku? Makan saja. Jangan noleh ke sana kemari. Nanti nasi masuk ke hidung, ngerti? Pelayan! Iya. Mana makanan pesananku, ha? Jangan dibuat, Nona. Wah, bodoh. Bawa ke sini, cepat. Aduh, jangan berteriak-teriak di sini, Nona. Di sini rumah makan, bukan di hutan. Apa? Ya, tidak usah berteriak-teriak, Nona. Pelayan, Ya. mana kakimu? Kaki. Ya, aku ingin lihat. Apakah kau punya kaki atau tidak? Wah, punya, Nona. Iya, kakimu cukup bagus. Betisnya gede. Ini apa? Itu tulang keleng, Nona. Kau bisa menari tidak? Menari? Iya. Tidak bisa, Nona. Nah, kau pasti bisa menari tanpa harus belajar. Maksud, Nona? Tulang kering kakimu ini akan aku getak pakai kayu ini. Hah? Kursi itu dipatahkan dengan mudah. Padahal kursi itu dari kayu jati. Aku perlu kayunya. Wah, Nona jangan merusak. Aku butuh kayunya untuk menggetok tulang keringmu. Iya. Aduh, Nona. Aduh. Sekarang bisa menari. Aduh, Nona. Wah, tarianmu bagus sekali. Seperti tarian monyet. Aduh, Nona. Aduh. Makanya jangan main-main padaku. Ayo, mana makanannya? Cepat bawa ke sini. Iya. Aduh. Kenyang. Sekarang aku harus mencari penginapan untuk istirahat. Nona. Ada apa, pelayan? Wah, jalanmu jadi pincang. Kakimu masih sakit ya? Lumayan. Sakitnya sudah berkurang, Nona. Mau menari lagi? Tidak, jangan. Lalu kau mau apa? Nona mau kemana? Di sini juga mau apa? Makan sudah, minum sudah. Perutku sudah kenyang banget. Tapi Nona belum bayar.
bayar. Makan di restoran harus bayar, Nona. Bandel juga kok pelayan, tidak kapok ya? Jangan begitu, Nona. Kasihanilah saya. Nanti saya dimarahi juga kan. Nurin wah, pemilik rumah makan ini, Nona. Pelayan, kau lihat meja dan kursi itu? Oh, lihatnya. Nah, kursinya ada berapa? 1, 2, 4, Nona. Mejanya? 1. Nah, lihat ya. Lihat! Masya Allah. Meja besar dan 4 buah kursi itu sekali sabet oleh pedang hancur berkeping-keping. Nah, meja itu meja besar dan tebal. Kayu jati asli. Kursinya juga kayu jati asli. Tapi oleh pedangku ini, semuanya seperti gedebok pisang. Aduh. Kau juga bisa seperti meja dan kursi itu. Jangan. Tubuhmu terputus-putus menjadi 5 atau 10. Ampun, jangan bunuh saya. Aduh. Makanya, jangan minta uang padaku. Iya, Nona, iya. Nah, sekarang ambil uang. Ambil uang? Iya. Uang saya? Iya, cepat. Saya tidak punya uang, Nona. Uang kas rumah makan ini, bego. Hah? Nah, ambil kaleng kecil tempat penyimpanan uang yang disimpan di laci mejamu itu. Lalu bawa ke sini. Aduh, itu uang kas rumah makan ini, Nona. Aku tahu. Jangan. Baik. Rupanya kau ingin merasakan pedangku ya? Aduh, ya ampun, Nona, ampun. Makanya cepat ambil semuanya. Ya. Aduh. Malah kursi yang paling besar dipatah-patahkan oleh tangannya dengan mudah. Seperti mematahkan kerupuk. Tidak salah lagi. Dia seorang tokoh sakti. Saya pun mengira begitu, Kanjeng. Lalu kemana dia sekarang? Pergi ke penginapan Tibra. Coba kau jajal dia. Sampai di mana tingkat ilmu kedikjayaannya. Wah, saya sudah memerintahkan 10 orang anggota pasukan khusus untuk menyatroni dia di penginapan itu. Bagus. Kita tunggu laporannya. Penginapan ini besar dan mewah. Pasti sewanya mahal. Mencari kamar, Nona? Tentu saja. Orang datang ke penginapan memangnya mau beli ikan asin. Tertawa jangan keras-keras. Kalau pemilik penginapan ini ya? Oh, bukan, Nona. Kami tamu. Lalu yang 3 orang lagi itu? Mereka teman-teman saya, Nona. Melihat tampangmu dan gayamu, cengar-cengir kayak kuda. Bisa mesem, kedap-kedip. Pasti kalian buaya darat. Nona bisa saja. Iya, kalian buaya darat yang doyan perempuan muda. Dan kalian pasti naksir aku. Lalu mau merayu. Oh, tidak perlu merayu. Kalau Nona suka menemani saya tidur malam ini, tidak ada masalah, bukan? Kalian 4 orang. Lalu siapa saja yang ingin tidur denganku? Saya. Wah, sebutan ya. Seperti beri karcis. Terus terang, aku tidak mau melayani kalian 4 orang. Aku hanya mau salah seorang saja. Jadi kalian harus bertarung dulu. Siapa yang menang, boleh tidur dengan aku. Bagaimana? Serambi depan penginapan ini cukup luas untuk arena perkelahian. Wah, nggak bisa begitu, Nona. Loh, kenapa? Kami berempat berteman baik dan selalu kompak. Jadi tidak mungkin kami berkelahi satu sama lain untuk memperebutkan Nona. Kalau begitu, aku saja yang berkelahi. Ya, kalian maju satu persatu. Atau sekaligus semuanya boleh juga. Dan siapa yang bisa mengalahkan aku, dialah yang boleh tidur dengan aku. Nona sungguh-sungguh? Loh, memangnya aku sedang menawarkan daging gratis? Baiklah, saya coba. Bagus. Ya. Hiut! Aduh, hidungku sakit sekali. Berdarah. Wah, darah dari hidungmu muncrat. Seperti air mancur. Ini lagi. Hiut! Kenapa mulutmu? Hidungmu, mulutmu pecah-pecah. Darah mengucur dan gigimu rontok semuanya. Bagus. Tanpa gigi, kau lebih ganteng. Kenapa kalian berkelojotan di lantai semuanya? Mau apa lantai?
Kamar di penginapan Tibra ini cukup menyenangkan, lebar dan bersih. Mudah-mudahan malam ini tidak ada gangguan. Aku ingin tidur sepuasnya. Lebih baik aku buka jendela itu, supaya udara malam yang segar masuk ke dalam kamarku ini. Udara di pusat kerajaan Kuntala ini memang segar. Badanku terasa nyaman. Siapa itu di bawah? Sepuluh orang berpakaian seragam berkumpul di halaman penginapan ini. Mereka pasti 10 orang anggota pasukan keraton. Dan rupanya mereka sedang berbicara dengan 4 orang tamu yang tadi aku hajar. Ya, pasti 4 orang tamu itu menceritakan pengalamannya berkelahi dengan aku. Dan kedatangan 10 orang anggota pasukan keraton itu pasti ada hubungannya dengan kelakuanku di rumah makanmu Cekil. Nah, mereka semuanya masuk ke dalam. Pasti mereka akan menyerbu ke kamarku ini. Baik, kamar ini akan aku jadikan kamar pembantaian. Sialan, kamar tidurku jadi berantakan. Kasur, spray, piring, lemari pakaian, awut-awutan semuanya. Dan ini lagi, 4 mayat anggota pasukan keraton bikin sumpek saja. Lebih baik kulimparkan saja mayat-mayat ini keluar ke jalanan. Orang prajurit pasukan khusus tidak berdaya. 4 orang tewas dalam waktu sebentar saja. 4 orang yang mati. Betul, Kanjeng. Pedapah. Bertempur di dalam kamar yang sempit, perempuan itu tetap saja bisa bergerak dengan cepat. Padahal kamar itu penuh oleh 11 orang yang semuanya pegang pedang. Yang lebih sadis lagi, mayat 4 orang prajurit pasukan khusus itu dilemparkan dari loteng ke bawah. Jatuh di jalanan. Orang-orang sampai buyar ketakutan. Siapa namanya perempuan perusuh itu? Itulah yang disayangkan, Kanjeng. Dia tidak mau menyebut namanya. Melihat keganasannya dan kekejamannya, pasti dia salah seorang tokoh dari golongan hitam. Ya, pasti. Kita perlu orang-orang seperti itu. Nah, coba kau dekati perempuan perusuh itu, lalu ajak ke sini. Bicaralah dengan dia baik-baik, ramah dan sopan. Pasti dia tertarik untuk bergabung dengan kita. Baik, Kanjeng.
Nomor 5. Dari bawah semua. Ayo. Ya. Nomor 10. Nomor 9. 9. Ayo. Pasang lagi. 7. Ayo, pasang lagi. Ada perempuan cantik. Ayu cantik. Cantik Ayu. Ada harimau. Aku bilang bubar. Kenapa berhenti? Ayo teruskan judinya. Tadi kau bilang bubar. Sekarang bilang terus. Bagaimana sih? Siapa kau? Orang. Ya tahu kau orang. Perempuan muda. Cantik lagi. Ayo. Iya cantik. Begini. Kalian boleh terus main. Ya. Tapi harus bayar. Bayar? Ya. Bayar apa? Bayar uang, bego. Cakep kok begitu galak. Kalian harus setor uang padaku. Baru kalian bebas berjudi di tempat ini. Tempat ini sudah kami sewa dari Pak Tobri itu. Lalu kau siapa? Pada Pak Tobri kalian harus tetap bayar. Dan padaku juga harus bayar. Kau ini ngomong apa sih? Ngomong ini nih. Iya. Rasain lu. Pipiku kok panas. Sakit banget. Ayo kalian. Kumpulkan semuanya. Cepat. Perempuan edan mau mengatu. Kita keroyok ya. Bom bongkeng. Nah, bongkeng. Ya. Semua tempat judi di kota ini harus setor uang padaku. Tiap hari 10 ringgit, ngerti? 10 ringgit? Iya. Bilang pada semua bandar judi harus setor uang pada Mantili alias si pedang setan. Kalau ada yang membangkang, lehernya putus. Yang bambu yang besar itu sekali sabet pakai pedang putus dari 10 potong. Nah, siapa yang membangkang? Nasibnya sama dengan tiang bambu itu. Badannya dipotong-potong jadi 10 potong. Pedang setan. Iya, pedang setan. Pedang setan. Hei, bongkeng. Ya. Ini. Setan. Pedang setan. Pedang setan. Apa kok ini, bongkeng? Ya. Ada apa? Ngomong jungkir balik tidak keruan. Begini, bandar-bandar judi semuanya tidak ada yang mau store sama kamu. Oh ya? Iya, kata mereka, perempuan apaan? Minta duit segala. Ya, begitu dia bilang. Memangnya duit nenek moyangnya. Kalau mau mengemis ya datang ke sini. Aku kasih 2 ketip. Begitu katanya. Til, setan pedang. Wah, salah lagi. Pedang setan. Hei, kau jangan panggil namaku Til. Sekali lagi kau bilang Til, aku robek mulutmu. Til, maaf, lupa. Nah, siapa yang ngomong begitu? Semuanya. Berapa orang bandar judi yang ada di ibu kota kerajaan Kuntala ini? Yang saya tahu 10 orang. Belum yang kelas 3. Apalagi yang kelas kakap, kelas tinggi. Wah, pokoknya banyak. Baik, ayo kita datangi satu persatu. Ayo. Itu bandarnya, pakai baju merah. Namanya Pak Kimong. Mampus kau, Pak Kimong. Mencret kau. Perutmu diinjak-injak kayak begitu, Hei, bandar judi tengik. Ini, aku si pedang setan. Setiap seminggu sekali, kau harus setor uang padaku. 2 ringgit. Bongkeng, ambil uangnya, semuanya. Beres. Hore!
Senang banget aku. Semua bandar judi satu persatu dihajar, jungkir balik. Padahal rata-rata mereka jago berantem. Tapi oleh kamu, sekali tendang, mencret. Nah, coba hitung uang itu. Ada berapa semuanya? Wah, banyak banget. 100 ringgit lebih. Bayangkan saja, 10 orang bandar judi. Uang itu, bandar judi itu kan ada 10. Uangnya kita rampas. Nah, lihat nih. Wah, banyak. Bisa beli rumah 3 biji ini. Nah, kau ambil 50 ringgit. Ada orang tuh, perempuan di sana. Biarkan saja, cepat ngomong. Ya, berapa tadi? 50 ringgit. 50 ringgit. Oh iya, Kenapa tidak? punya 50 ringgit. Iya, aku tidak usah kerja 1 tahun. Pokoknya hura hura hura. Di balik rumpun tanaman bunga di dalam taman kota atau di tong sampah.